Cerita dimulai dengan situasi yang sangat mengejutkan, di mana Huiju secara mendadak meminta cerai kepada Pangeran Ian. Permintaan ini disampaikan tanpa ada peringatan atau pembicaraan sebelumnya, sehingga membuat Pangeran Ian merasa sangat terpukul dan terpaku. Pangeran Ian yang merasa bingung dan panik mencoba bertanya apa alasan Huiju melakukan hal tersebut. Agar Pangeran Ian mau melepaskannya, Huiju berbohong dengan mengatakan bahwa alasannya meminta cerai adalah karena ia ingin menghentikan kerugian dalam hidupnya sebelum semuanya terlambat. Selain itu, Huiju juga menekankan dengan nada dingin bahwa Pangeran Ian sudah kehilangan segalanya dan mempertanyakan secara langsung apalagi yang bisa dilakukan Pangeran Ian untuknya dalam kondisi terpuruk seperti sekarang. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Huiju langsung pergi meninggalkan Pangeran Ian sendirian dalam keheningan. Pangeran Ian tampak benar-benar hancur setelah kepergian Huiju. Saat sendirian, dia terus memikirkan kata-kata Huiju dan merenungi rasa sakit yang sedang ia rasakan. Pangeran Ian bahkan bertanya-tanya di dalam hati, apakah rasa sakit yang luar biasa ini adalah yang dinamakan dengan patah hati yang sebenarnya. Sesuatu yang selama ini belum pernah ia bayangkan akan terasa seberat ini. Namun, terungkap bahwa keputusan ini sebenarnya sangat bertentangan dengan hati nurani Huiju, di mana Huiju terpaksa melakukan ini semata-mata demi melindungi Pangeran Ian. Keesokan harinya, kabar mengenai keretakan hubungan mereka mulai berdampak pada lingkungan istana. Ketegangan sangat terasa saat diadakan acara konferensi pers kerajaan. Di sisi lain, Hyejung merasa sangat sulit untuk mempercayai kenyataan bahwa pasangan kerajaan yang selama ini terlihat bersama kini benar-benar sedang menuju jalan perceraian. Di tengah kekacauan tersebut, Jongwoo secara pribadi menemui seseorang yang tampaknya adalah Huiju. Ia memberikan peringatan yang sangat serius bahwa Huiju harus segera mengambil tindakan untuk menghentikan Pangeran Agung atau Yang Mulia sebelum situasi menjadi semakin kacau dan sulit dikendalikan. Jongwoo mendesak Huiju untuk melakukan apapun yang dia anggap perlu demi mengakhiri kekacauan yang sedang terjadi. Pangeran Ian sendiri tidak tinggal diam. Ia terus berjuang untuk mempertahankan pernikahan mereka. Pangeran Ian terus mencari sekecil apapun tanda bahwa Huiju sebenarnya masih percaya padanya. Hal yang paling membuat Pangeran Ian kecewa bukanlah kehilangan kekuasaan, melainkan menyadari bahwa Huiju seolah-olah sudah tidak menaruh kepercayaan lagi padanya untuk melindunginya. Kecewa dengan situasi tersebut, Pangeran Ian akhirnya melangkah pergi, meninggalkan Huiju yang hanya bisa terpaku dalam kesedihan yang mendalam. Di sisi lain istana, Ibu Suri menunjukkan rasa putus asanya. Secara mengejutkan, ia memutuskan sebuah langkah besar. Ia memerintahkan agar gadis yang pernah ia sembunyikan selama ini segera dibawa kembali ke istana. Keputusan ini memunculkan kecurigaan bahwa Ibu Suri sedang merencanakan sesuatu yang sangat besar. Meskipun Huiju sempat bertindak melawan kata hatinya, perasaannya kepada Pangeran Ian tidak pernah berubah. Dan setelah melewati pergulatan batin yang hebat, pertahanan Huiju akhirnya runtuh. Dalam sebuah adegan, Huiju yang biasanya sangat peduli pada penampilan, kini terlihat berlari di tengah malam hanya dengan gaun tidur untuk menemui Pangeran Ian. Huiju berlari ke arah Pangeran Ian tepat sebelum gerbang istana ditutup. Sambil memeluk Pangeran Ian dengan erat, Huiju berjanji bahwa mulai sekarang mereka akan menghadapi semua masalah bersama-sama dan ia tidak akan pernah meninggalkan sisi Pangeran Ian lagi, tidak peduli apapun kesulitan yang akan mereka hadapi di masa depan. Menurut kalian, apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah kembalinya gadis misterius kiriman Ibu Suri akan menjadi ancaman baru bagi mereka?